Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan minallah. Tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah? Kalian benar-benar akan membawa Bunyamin pulang kembali kepadanya. Dan sekarang telah kalian alami sendiri bagaimana kalian telah berusaha tetapi tetap tidak berhasil. Padahal sebelumnya kalian telah menyia-nyiakan Yusuf dan memisahkannya darinya. Falan abrahal ard. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. Artinya, aku tidak akan meninggalkan negeri ini hatta ya'dzana li abi, sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, yakni untuk kembali kepadanya dalam keadaan rela kepadaku. Au yahkumallahu li, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Menurut suatu pendapat adalah dijatuhi hukuman mati dengan pedang, sedangkan menurut pendapat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepadaku untuk mengambil saudaraku pulang. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Quran Surah Yusuf ayat 80. Kemudian saudara tertua mereka memerintahkan kepada mereka untuk menceritakan semua yang terjadi kepada ayah mereka, sehingga mereka mempunyai alasan di hadapannya, sekaligus untuk membela diri mereka dan membersihkan nama mereka dari apa yang terjadi melalui ucapan mereka. Setidaknya mereka kali ini benar-benar dalam keadaan terdesak, bukan seperti perbuatan mereka kepada Yusuf. Dengan berat hati, mereka pun kembali ke rumah meninggalkan kakak tertua dan juga Bunyamin. Ketika sampai di rumah, mereka berusaha menjelaskan kepada sang ayah. Faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui hal yang gaib. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Surah Yusuf ayat 81 sampai 82. Mendengar hujah dari anak-anaknya ini, Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada mereka seperti perkataannya ketika mereka datang dengan membawa gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu di masa lalu. Bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Surah Yusuf ayat 83. Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan,
ketika mereka datang kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam dan menceritakan kepadanya semua yang terjadi, maka dalam diri Nabi Yakub alaihissalam terdetik rasa curiga. Ia menduga bahwa mereka telah melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf dahulu. Untuk itulah ia berkata, hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengingat perbuatan mereka di masa lalu, maka apa yang terjadi pada mereka saat ini disimpulkan sama dengan perbuatan mereka yang terdahulu. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam, hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dia mengembalikan ketiga anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, saudaranya Bunyamin, dan anak tertuanya yaitu Rubel, yang tinggal di negeri Mesir, menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya itu Nabi Yakub alaihissalam berkata, Asallahu ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Yusuf ayat 83. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari mereka dan kembali teringat Nabi Yusuf alaihissalam anaknya. Qala ya asafa ala Yusuf. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Surah Yusuf ayat 84. Kesedihan akan kehilangan anaknya yang kedua ini membangkitkan kesedihan yang pertama yang lebih mendalam. Beliau teringat lagi dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bangkit lagi kesedihan yang terdahulu ditambah kesedihan kehilangan anaknya Bunyamin. Nabi Yakub alaihissalam terus menangis sampai-sampai warna hitam yang ada di bola matanya hilang. Matanya berubah menjadi putih semua dan menyebabkan kebutaan akan dirinya. Suatu hari Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi kembali ke negeri itu guna mencari berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya Bunyamin. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 87. Lalu mereka berangkat dan masuk ke negeri Mesir dan menemui Al-Aziz. Kemudian mereka berkata, Qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur. Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, yakni musim kering, paceklik, dan minimnya bahan makanan pokok. Waji'na bibidha'atin muzjah. Dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Surah Yusuf ayat 88. Maksudnya, kami membawa barang-barang yang tak berharga sebagai penukaran dari takaran yang kami hendaki. Demikianlah menurut pendapat Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lain. Menurut Ibnu Abbas, makna muzjatin ialah barang-barang bekas yang tak berharga lagi seperti baju bekas, tali, dan lain-lainnya. Menurut riwayat lain yang bersumberkan darinya, dirham yang buruk nilai takarnya kurang dari aslinya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah dan As-Sadi. Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa yang dimaksud adalah uang dirham yang sudah cacat.
Abu Soleh mengatakan yang dimaksud adalah buah sanubar dan biji hijau. Ad-Dahhak mengatakan yang dimaksud adalah barang-barang yang sudah tak laku lagi untuk dijadikan alat penukaran. Abu Soleh mengatakan bahwa mereka datang dengan membawa biji al-batam yang berwarna hijau dan buah sanubar. Fa'aufilanal kaila, maka sempurnakanlah takaran untuk kami. Surah Yusuf ayat 88. Yakni, berikanlah kepada kami dengan harga yang tak berarti ini takaran seperti yang pernah engkau berikan kepada kami sebelumnya. Mereka memelas kepada Al-Aziz, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika saudara-saudaranya menceritakan kesengsaraan, kesempitan, serta keminiman bahan makanan pokok dan musim paceklik yang menimpa mereka, Nabi Yusuf alaihissalam teringat akan kesedihan yang menimpa ayahnya karena kehilangan kedua putra terkasihnya. Sedangkan dia sendiri berada dalam kerajaan dan memiliki kekuasaan serta keluasan. Maka pada saat itu juga timbullah rasa kasihan pada ayahnya dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam saat itu menangis. Maka mereka menjadi mengenalnya. Menurut suatu pendapat, Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat atau membuka mahkotanya sehingga tahi lalat yang ada di keningnya kelihatan. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian tidak mengetahui akibat perbuatan kalian itu, yaitu mengapa kalian memisahkan antara dia dan saudaranya. Id antum jahilun, ketika kalian tidak mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Surah Yusuf ayat 89. Yakni sesungguhnya yang mendorong kalian berbuat demikian tiada lain karena kebodohan kalian sendiri akan akibat dari perbuatan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, bahwa barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang bodoh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah." Kemudian, sesungguhnya Tuhan kalian mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. An-Nahl ayat 119 hingga akhir ayat. Pada saat itu juga mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Ainnaka la anta Yusuf?" Apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Surah Yusuf ayat 90. Nabi Yusuf alaihissalam memecahkan penasaran mereka dan membongkar jati dirinya. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi' ajral muhsinin. Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, yakni dengan mengumpulkan kami kembali sesudah berpisah sekian lama. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad Atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Surah Yusuf ayat 90 sampai 91.
Mereka mengakui keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam atas diri mereka dalam hal penampilan, akhlak, kekayaan, kerajaan, kekuasaan, juga kenabian. Menurut orang yang tidak menganggap mereka menjadi nabi dan mereka mengakui bahwa diri mereka telah berbuat kejahatan terhadapnya dan melanggar haknya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Qala la tathriba alaikumul yawm." Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Surah Yusuf ayat 92. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan tiada kecaman atas diri kalian dan tiada celaan terhadap kalian pada hari ini. Aku tidak akan mengungkit-ungkit lagi dosa kalian terhadap diriku sesudah hari ini. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan mereka agar diampuni. Untuk itu ia berdoa, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Maha Penyayang dari para Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Surah Yusuf ayat 92. As-Saddi mengatakan bahwa mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Yakni aku tidak akan menyebutkan dosa kalian lagi." Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya, "Pergilah kalian dengan membawa baju gamisku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira." Dan letakkanlah baju ini ke wajah ayahku. Niscaya ia akan dapat melihat kembali. Surah Yusuf ayat 93. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Dan bawalah keluarga kalian semuanya kepadaku. Surah Yusuf ayat 93, yakni semua Bani Ya'qub. Walamma fasalatil 'ir. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, maksudnya setelah meninggalkan negeri Mesir, Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya yang ada bersamanya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal, tentunya kalian membenarkan aku. Surah Yusuf ayat 94, yakni sekiranya kalian tidak menuduhku pikun, Mereka berkata kepada ayahnya, "Innaka lafi dhalalikal qadim." Sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Surah Yusuf ayat 95. Ibnu Abbas mengatakan, makna yang dimaksud ialah sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Qatadah mengatakan bahwa cintamu kepada Yusuf masih tetap melekat, tidak pernah engkau lupakan. Mereka mengatakan kalimat yang kurang ajar terhadap ayah mereka, padahal kata-kata itu tak pantas mereka katakan kepada ayah mereka. Terlebih lagi ayah mereka adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama telah dikatakan oleh As-Saddi dan lain-lainnya. Tatkala telah tiba anak yang diutus Nabi Ya'qub alaihissalam ke Mesir, ke rumahnya, segera ia menceritakan semuanya dan memberikan baju itu ke ayahnya. Kemudian diletakkan di wajah ayahnya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika mata Nabi Ya'qub alaihissalam kembali bisa melihat. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam berkata pada anak-anaknya, "Alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Tidakkah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak mengetahuinya? Surah Yusuf ayat 96, yakni
Aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan Yusuf kepadaku, dan aku katakan kepada kalian, Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal, tentu kalian membenarkan aku. Surah Yusuf ayat 94. Maka pada saat itu mereka berkata kepada ayah mereka dengan nada meminta belas kasihan, Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Surah Yusuf ayat 97. Sang ayah berkata, Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Kelak aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Yusuf ayat 98. Kemudian keluarga besar mereka pergi ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf beserta istrinya, anaknya, semuanya ikut. Ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam dan juga ibu kandung Yusuf, mereka ikut semua. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam mendapat berita bahwa mereka telah berada di dekat perbatasan Mesir, maka ia keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan pula kepada semua pembantu dan orang-orang terkemuka negeri itu untuk menyambut kedatangan Nabi Yakub alaihissalam. Menurut suatu pendapat, Raja Mesir pun ikut keluar menyambut kedatangannya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam merangkul ayah ibunya dan menaikkan keduanya ke atas singgasananya. Mereka semua merebahkan diri seraya bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf. Kesebelas saudaranya, ibunya dan juga ayahnya, mereka semua bersujud memberikan penghormatan kepadanya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam berkata pada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Surah Yusuf ayat ke-100, yakni mimpi yang pernah ia ceritakan kepada ayahnya jauh sebelum itu, tentang matahari, bulan, dan ke-11 bintang yang bersujud kepadanya. Nah, sekian dulu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.